Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mencoba membahas contoh soal materi kesetimbangan benda tegar untuk fisika kelas 11 IPA, materi dinamika rotasi. Nah, di gambar pada soal ini sudah ada batang AD ya, dengan massa 50 kg. Kemudian di ujung batang AD itu digantung sebuah beban dengan massa beban 100 kg. Panjang batang AD adalah sama dengan L. Nah, ditanya hitunglah gaya minimal pada tali BC, ya, tali ini, tali BC, agar sistem berada dalam kondisi setimbang. Nah, jadi di sini kita coba berandai-andai. Andaikan tali ini putus, maka batang tersebut akan bergerak rotasi seperti ini ya, akan berotasi ke bawah gitu. Nah, seperti ini. Ya, sehingga dia akan rata dengan dinding pastinya. Nah, maka di sini kondisi kemungkinannya batang akan bergerak rotasi. Maka supaya dia setimbang, penyebab gerak rotasinya harus kita tiadakan. Apa itu penyebab gerak rotasi? Penyebab gerak rotasi adalah torsi. Nah, untuk torsi, Abang sudah jelaskan materi tentang torsi di video sebelumnya. Maka syarat yang kita pakai, sigma torsinya mesti sama dengan 0. Tapi sebelumnya, sebelum kita kerjakan dengan syarat ini, kita harus tahu langkahnya. Untuk pertama, langkah awalnya kita mesti gambarkan gaya-gaya yang ada pada sistem ini, ya, pada sistem ini. Oke. Nah, daftar gaya kalian bisa download di deskripsi video ini dengan link Google Drive. Nah, untuk yang pertama, gaya berat. Gaya berat muncul karena ada massa. Di sini ada dua massa yang diketahui, yaitu massa batang dan massa beban. Berarti batang tersebut punya gaya berat. Nah, di mana kita gambarkan gaya berat batang? Gaya berat batang harus digambarkan di tengah-tengah batangnya, di titik tengah batang ya. Kita anggap batang ini homogen, maka titik beratnya adalah di tengah batang. Arah gaya berat adalah ke pusat bumi. Nah, ini adalah gaya berat batang. Kita namakan saja dengan W batang. Kemudian yang kedua, gaya berat beban pastinya akan bekerja di titik D. Kita namakan sebagai gaya berat beban, yaitu W beban. Oke. Yang kedua, gaya normal. Nah, di kasus ini ada tidak gaya normalnya? Gaya normal muncul karena adanya sentuhan benda dengan bidangnya. Nah, batang ini bersentuhan dengan dinding. Berarti batang ini memiliki gaya normal di titik A. Kemana arah gaya normal? Arah gaya normal adalah tegak lurus dengan bidang. Bidangnya adalah dinding, maka arah tegak lurusnya adalah seperti ini, ke kanan ya. Oke, ini merupakan gaya normalnya. Yang mana tegak lurusnya? Tegak lurusnya itu ini, ya, siku-siku. Kemudian yang ketiga, gaya gesekan. Gaya gesekan muncul jika ada koefisien gesekan atau jika ada kasar, ya, ada kata kasar. Nah, di soal ini tidak ada, maka tidak ada gesekan. Gaya yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Pastinya ada, karena ada tali. Dan bahkan gaya tegangan tali itulah yang ditanyakan. Maka kita gambarkan gaya tegangan talinya seperti ini, segaris dengan tali. Oke, inilah gaya tegangan tali. Kita lambangkan dengan T. Nah, sudah lengkaplah gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Kemudian, langkah berikutnya, luruskan gaya yang masih miring. Ya, terhadap sumbu acuan tentunya.
sumbu acuan itu pastinya sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya. Maka satu-satunya gaya yang masih miring terhadap sumbu X dan Y adalah gaya tegangan tali. Maka pada gaya tegangan tali itu kita lakukan penguraian gaya. Nah, gayanya nanti kita uraikan ada komponen X dan komponen Y. Komponen X-nya itu ke arah kiri, ya, kita gambarkan dari titik B ke arah kiri. Nah, ini komponen X-nya tentunya dihitung dengan cara T cos 30 derajat, sedangkan komponen sumbu Y-nya adalah ke arah atas. Oke, dihitung dengan cara T sin theta. Sudutnya 30 derajat. Oke. Kemudian baru kita selesaikan dengan syarat yang sudah kita tentukan tadi ya. Selesaikan dengan pengerjaan torsi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan sigma torsi ini, kita harus tentukan terlebih dahulu pusat rotasinya. Nah, yang paling tepat menjadi pusat rotasi di sini adalah titik A ya, karena juga batang akan berotasi terhadap titik A. Maka titik A itu menjadi pusat rotasi. Sehingga gaya normal ini tidak perlu kita masukkan lagi dalam perhitungan. Kenapa? Karena gaya normal sudah terletak di pusat rotasi, menghasilkan nilai lengan gaya yaitu R sama dengan 0. Nah, maka tertinggallah gaya-gaya yang kita pakai yaitu gaya T sin 30 karena gaya ini yang tegak lurus terhadap batang, kemudian ada gaya berat batang, kemudian ada gaya berat beban. Nah, sebelum kita jumlahkan pada sigma torsi, pada total torsi, kita tentukan dulu arah-arah yang terjadi ya. Arah torsi itu diwakili oleh arah rotasi ya. Nah, oleh gaya berat batang menghasilkan gaya rotasi arah rotasi yaitu searah jarum jam. Karena pusat rotasinya adalah di titik A. Kemudian oleh gaya berat beban juga searah jarum jam. Sedangkan oleh gaya tegangan tali itu arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita anggap saja arah berlawanan jarum jam ini sebagai positif, sedangkan yang lain berarti adalah arah negatif. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan pada sigma torsi, kita peroleh T kali sin 30 derajat kali R punya gaya T tersebut dikurang dengan gaya berat batang dikalikan dengan lengan gayanya yaitu R untuk gaya berat batang dikurang dengan U gaya berat beban dikalikan dengan R untuk gaya berat beban tersebut akan sama dengan 0 ya, seperti ini. Nah, T itu kan yang ditanyakan. Gaya pada tali itu adalah gaya tegangan tali. Sehingga kita bisa buat menjadi T dikalikan dengan sin 30 adalah setengah dikalikan dengan R untuk gaya T. R itu adalah lengan gaya yaitu jarak dari gaya ya, gayanya bekerja di titik B ke pusat rotasinya yaitu titik A. Oke, yang ini berarti sebagai R untuk gaya tegangan tali. Nah, dari mana kita bisa tahu berapa jarak itu? Nah, kita lihat di sini. Jika yang ini panjangnya L ya, dari ujung ke ujung A ke D, sedangkan B ke D adalah 1/4 L, maka kita bisa hitung jarak dari pusat rotasi ke gaya tegangan tali adalah L dikurang dengan 1/4 L. Maka kita peroleh nilainya adalah 3/4 L. Maka R untuk punya T, R untuk gaya T adalah 3/4
L. Oke, dikurang dengan gaya berat batang, yaitu massa batang kali G. Ya, dari sini ya. Gaya beratnya W batang itu sama dengan massa batang dikalikan dengan G. G nilainya kita bulatkan menjadi 10. Maka kita di sini bisa buat 50 dikalikan 10 dikali R-nya untuk W batang. Yang mana itu yang menjadi R untuk W batang? Nah, R untuk W batang maka adalah jarak dari gaya berat batang ke titik pusat rotasinya. Oke, yang ini ya. Yang ini sebagai R untuk W batang. Nah, karena W batang itu bekerja di tengah-tengah, maka jaraknya ke pusat rotasi adalah setengah dari panjang batang, yaitu setengah kali L. Dikurang dengan gaya berat beban, itu berarti massa beban dikalikan dengan G, yaitu 100 dikalikan dengan 10, dan jarak dari gaya berat beban tersebut, gaya berat beban tersebut dengan pusat rotasi. Nah, itu kita bisa tahu akan sama dengan nilai L sendiri ya. Dikalikan dengan L sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa buat di sini 3/8 T dikalikan dengan L dikurang dengan di sini menjadi 250 kali dengan L dikurang 1000 L itu sama dengan 0 ya. Kita pindahkan yang negatif semuanya ke kanan sama dengan 250 L ditambah 1000 L ya. Sehingga 3/8 T dikalikan dengan L sama dengan kita peroleh di situ 1250 L. Nah, L-nya bisa kita eliminasi sehingga kita peroleh T sama dengan 8 kali 1250 per dengan 3. Oke, 8 kali 1250 adalah 10.000 dibagi dengan 3 Newton. Oke, kita bisa selesaikan sampai di sini saja. Nah, itu contoh soal tentang batang ya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.